Hai teman-teman para penjelajah waktu digital, kembali lagi di channel Relik Sejarah. Dan kali ini kita mau ngobrolin kerajaan yang saking kerennya, kalau dibikin film Avengers, pasti box office-nya tembus galaksi Andromeda. Yap, siapa lagi kalau bukan kerajaan Majapahit. Tapi, apa sih yang bikin Majapahit ini begitu legendaris? Apa cuma karena sumpah-sumpah kerennya Gajah Mada? Atau jangan-jangan ada konspirasi naga di baliknya? Eits, jangan skip dulu, karena di video ini kita akan bongkar tuntas fakta-fakta epik, mitos-mitos yang bikin kita garuk-garuk bokong, garuk kepala maksudnya. Dan kenapa Majapahit itu lebih dari sekedar pelajaran sejarah yang bikin ngantuk di sekolah. Oke, pertama-tama Majapahit itu apa sih? Ini bukan nama jajanan ya, apalagi merek motor. Majapahit itu adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh yang pernah ada di Nusantara. Bayangin, kekuasaannya bisa dibilang hampir seluas Indonesia Raya kita sekarang. Bahkan lebih, dari Sumatera sampai Papua. Bahkan ke Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Gokil kan? Berdiri tahun 1293 Masehi, didirikan oleh seorang pangeran cerdik bernama Raden Wijaya. Dia ini menantu dari Raja Singosari terakhir, Kartanegara. Nah, ceritanya agak panjang, tapi intinya Raden Wijaya ini memanfaatkan momen chaos setelah invasi bangsa Mongol dan berhasil membalikan keadaan. Dari sebuah desa kecil bernama Trowulan yang konon banyak pohon Majapahitnya, makanya namanya Majapahit. Ia membangun sebuah kerajaan yang namanya bakal dikenang sepanjang masa. Tapi, Majapahit mencapai puncak kejayaannya bukan di era Raden Wijaya, melainkan di tangan dua maut yang bikin sejarah Indonesia jadi makin seru. Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Ini dia nih, pasangan bromance paling legendaris sebelum ada drakor. Hayam Wuruk ini rajanya, memerintah dari 1350 sampai 1389 Masehi. Orangnya bijaksana, pinter dan visioner. Nah, di sebelahnya ada Gajah Mada, sang patih Amangkubumi alias Perdana Menteri. Ini orang kalau di zaman sekarang mungkin CEO Google, Facebook, dan SpaceX digabung jadi satu. Dia yang terkenal banget dengan sumpah legendarisnya, yaitu Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah gak bakal makan buah palapa yang katanya semacam rempah atau buah sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit. Edan, udah kayak tantangan diet paling ekstrim di dunia. Dan hebatnya, sumpah itu hampir terpenuhi. Wilayah Majapahit benar-benar membentang luas. Dari catatan kuno seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, wilayah Majapahit itu ada 98 daerah bawahan, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, sampai Papua. Bahkan beberapa daerah di Semenanjung Malaya dan Filipina. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, mitos versus fakta. Karena saking besarnya Majapahit, banyak banget cerita yang bercampur baur antara yang beneran terjadi dan yang udah dibumbui fantasi. Mirip gosip tetangga, tapi versi kerajaan. Mitos yang pertama, Sumpah Palapa bikin Gajah Mada kayak Thanos yang langsung centikin jari dan semua wilayah langsung tunduk. Semua daerah di Nusantara langsung jadi provinsi Majapahit. Faktanya, Sumpah Palapa itu memang nyata dan ada di kitab Pararaton. Tapi mempersatukan di sini jangan dibayangkan semua daerah langsung jadi bagian integral Majapahit kayak provinsi di Indonesia sekarang. Lebih ke arah pengakuan kedaulatan, hubungan dagang, atau aliansi politik. Beberapa wilayah memang dikuasai langsung, tapi banyak juga yang sifatnya otonom dan hanya membayar upeti atau mengakui Majapahit sebagai leader. Ini nih cerita cinta paling tragis sepanjang masa. Karena perang Bubat, ada kutukan kalau orang Jawa dan Sunda nggak boleh menikah.
Makanya kalau kamu pacaran sama orang Sunda atau Jawa, terus putus, mungkin ini sebabnya. Just kidding ya. Tapi faktanya, Perang Bubat itu memang peristiwa tragis yang diceritakan di Kuidung Sunda. Raja Sunda dan putrinya, Dyah Pitaloka, meninggal di sana karena salah paham atau sengketa politik saat hendak melangsungkan pernikahan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Tapi, larangan nikah Jawa Sunda itu mitos belaka. Tidak ada dasar historisnya. Itu lebih ke interpretasi dan sentimen yang berkembang di masyarakat. Buktinya, banyak banget pernikahan Jawa Sunda yang bahagia sampai sekarang. Jadi, jangan khawatir ya guys. Gajah Mada itu saking saktinya, dia nggak mati, tapi moksa alias menghilang secara gaib. Konon dia cuma tidur, dan suatu saat nanti bakal bangun lagi. Serem juga ya kalau tiba-tiba dia muncul di minimarket lagi belanja popok. Tapi faktanya, meskipun Gajah Mada memang sosok yang luar biasa dan punya karisma tinggi, catatan sejarah seperti Negara Kertagama dan para raton tidak menyebutkan dia moksa. Justru disebutkan bahwa setelah beberapa peristiwa seperti kasus pemberontakan Ranggalawe dan kasus pembunuhan Jayanegara yang kontroversial, posisinya mulai meredup dan ia meninggal dunia sekitar tahun 1364 Masehi karena sakit atau uzur. Jadi, meskipun kita suka imajinasi dia bakal bangkit lagi kayak karakter anime, dia sudah beristirahat dengan tenang. Kecuali kalau dia punya akun TikTok, mungkin kita bisa nemuin dia live. Oke, tadi udah bahas mitos-mitos. Sekarang, apa sih bukti nyatanya kalau Majapahit itu beneran ada dan segede itu? Kita punya dua saksi bisu paling penting. Pertama, ada naskah kuno. Yang paling utama adalah kitab Negara Kertagama atau Desa Varnana, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Ini semacam laporan tahunan kerajaan yang super detail. Di sini kita tahu banyak tentang kehidupan istana, silsilah raja, wilayah kekuasaan, upacara keagamaan, dan lain-lain. Ini sumber yang paling bisa dipercaya untuk masa kejayaan Majapahit. Lalu ada kitab para raton atau kitab raja-raja yang ditulis lebih belakangan sekitar abad 15-16. Nah, kalau yang ini memang agak lebih banyak cerita-cerita legenda, terutama di awal tentang Ken Arok, asal mula Singasari dan Majapahit. Banyak unsur mitos dan dramanya, tapi tetap jadi sumber penting untuk melihat pandangan masyarakat zaman itu. Trowulan, ibu kota Majapahit. Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur, itu bagaikan kota hantu Majapahit. Para arkeolog menemukan sisa-sisa istana, permukiman, sistem irigasi, kolam kuno kayak candi tikus, gerabah, mata uang, perhiasan, sampai senjata. Ini membuktikan bahwa Majapahit itu memang peradaban yang maju dan besar. Kedua, kita punya bukti arkeologi. Ini lebih keren lagi, karena kita bisa sentuh dan lihat langsung peninggalannya. Candi Megah. Kita juga punya candi-candi peninggalan Majapahit atau yang berhubungan erat, seperti Candi Penataran di Blitar atau Candi Bajang Ratu di Mojokerto. Arsitekturnya yang khas nunjukin kemegahan peradaban mereka. Artefak di luar Jawa. Yang lebih gila lagi, para arkeolog juga menemukan temuan-temuan Majapahitan di luar Jawa. Misalnya, di Bali ada prasasti dan candi yang jelas menunjukkan pengaruh Majapahit yang kuat. Di Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai semenanjung Malaya dan Filipina ditemukan pecahan keramik, arca, atau struktur yang punya karakteristik Majapahit. Ini bukti kalau pengaruh Majapahit itu memang luas, meski tidak selalu berarti dikuasai langsung. Jadi, kalau dulu ada TikTok, mungkin kontennya bukan review makanan, tapi unboxing artefak Majapahit. Nah, setelah ngobrol panjang lebar tentang Majapahit, kenapa sih kita harus peduli? Cuma sejarah kuno yang bikin ngantuk di buku pelajaran? Tentu saja tidak. Majapahit itu bukan cuma sejarah, tapi juga DNA bangsa kita. Banyak banget nilai-nilai dan simbol kenegaraan kita yang terinspirasi dari Majapahit. Yang pertama,
Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu diambil dari Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular di era Majapahit. Filosofi ini udah ada sejak ratusan tahun lalu, sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, Garuda Pancasila, lambang negara kita. Garuda Pancasila juga punya akar historis dari mitologi di era Majapahit dan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Yang ketiga, Persatuan Nusantara. Cita-cita Persatuan Nusantara yang digagas Gajah Mada menjadi inspirasi besar bagi para pendiri bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Bahkan satelit telekomunikasi kita namanya juga satelit Palapa, diambil dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Keren kan? Yang keempat, Gajah Mada University, universitas paling top di Indonesia. UGM dinamai dari Patih Gajah Mada. Ini menunjukkan betapa Majapahit masih relevan sebagai simbol kebesaran dan kecerdasan. Gimana teman-teman? Sekarang jadi makin ngerti kan kalau Majapahit itu bukan cuma nama jalan atau nama patung. Ini adalah bukti bahwa nenek moyang kita itu super hebat, punya peradaban maju, dan punya mimpi besar untuk menyatukan Nusantara. Jadi, jangan malas belajar sejarah ya, karena dari sejarah kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari strategi politik, seni kepemimpinan, sampai cara-cara biar gak makan buah pahit pas lagi lapar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau fakta seru lain yang mau dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejarah.